Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eri Iswanti, CGP Rekognisi Angkatan 9, BPGP Jawa Barat. Saya bertugas di SD Negeri Bukit 5 Pamekasan, Jawa Timur. Saya dibersamai oleh Ibu Wahyu Ekawati selaku fasilitator pemandu CGP Rekognisi Angkatan 9, BPGP Jawa Barat. Di video kali ini berisi tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif, penerapan segitiga restitusi. Bapak Ibu guru hebat, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi itu memiliki 3 sisi. Sisi yang pertama, menstabilkan identitas. Sisi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di sisi yang pertama, yaitu menstabilkan identitas, merupakan langkah awal dalam pelaksanaan segitiga restitusi. Yang dibicarakan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Di sisi yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah, yang merupakan langkah kedua dalam pelaksanaan segitiga restitusi, berisi tentang pertanyaan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Selanjutnya sisi yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan sebagai langkah ketiga dalam pelaksanaan segitiga restitusi. Yang dibahas dengan menggunakan pertanyaan beberapa, yaitu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Bapak Ibu guru hebat, di sisi yang pertama segitiga restitusi menstabilkan identitas dalam pelaksanaannya berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua, berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Yang ketiga, jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Maka ajukan beberapa pernyataan, diantaranya 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Yang kedua, manusia tidak ada yang sempurna. Yang ketiga, kita bisa memperbaiki masalah ini. Yang keempat, saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki masalah. Dan yang kelima, apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Sisi yang kedua, segitiga restitusi, validasi tindakan yang salah. Dilaksanakan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku bertujuan memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui bahwa kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara yang tidak menghakimi ataupun memojokkan. Maka dari itu, ajukan beberapa pernyataan seperti, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari itu. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Dan mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya sisi ketiga segitiga restitusi, menanyakan keyakinan. Dilaksanakan berdasarkan teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Maka Bapak Ibu guru hebat bisa mengajukan beberapa pernyataan seperti 1. Sebagai keluarga di kelas, apa yang kita yakini? Yang kedua, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Dan yang keempat, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itulah beberapa hal yang akan membantu Bapak Ibu memahami apa itu segitiga restitusi di setiap langkah-langkahnya. Dalam video ini akan ada 2 kasus yang diselesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi.
Kasus yang pertama, Elga dan Nafas adalah murid kelas 6. Mereka terlambat datang ke sekolah padahal saat itu hari Senin, saatnya pelaksanaan upacara bendera. Mereka menjadi petugas upacara, Elga sebagai pemimpin upacara dan Nafas sebagai pemimpin pasukan. Mereka terlambat karena mereka keasikan ngobrol ketika perjalanan menuju sekolah. Kebetulan mereka bersahabat, rumahnya berdekatan, dan berangkat ke sekolah selalu berbarengan. Mereka berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki karena jarak rumah ke sekolah dekat. Mari kita ikuti bersama bagaimana penggunaan segitiga restitusi dalam menyelesaikan kasus yang pertama ini. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ya, silakan duduk, Mas Elga, Mas Nafas. Kiranya duduk ya. Apa Mas Elga dan Mas Nafas sudah tahu kenapa disuruh ke kantor? Iya, Bu. Karena kami tadi telat pada saat upacara bendera. Oke, kalau begitu menurut Mas Elga sama Mas Nafas, terlambat itu sebuah kesalahan atau bukan? Salah, Bu. Baik. Tentunya kalian juga tahu ya bahwa semua orang pasti pernah berbuat salah. Seperti hari ini Mas Elga dan Mas Nafas juga berbuat kesalahan, yaitu terlambat datang ke sekolah. Dan padahal Mas Nafas dan Mas Elga tahu hari ini saatnya pelaksanaan upacara bendera. Dan kalau tidak salah, kalian berdua jadi petugas upacara ya? Iya, Bu. Bertugas jadi apa? Saya pemimpin upacara, Bu. Kalau saya pemimpin pasukan, Bu. Nah, apalagi sebagai petugas upacara. Nah, sekarang coba ceritakan, mengapa kok kalian bisa terlambat? Iya, Bu, maaf, sebenarnya kami kasihkan ngobrol tadi saat perjalanan ke sekolah. Nah, ngobrol. Berarti kalian ke sekolah jalan kaki gitu? Iya, Ya, Bu. bersama-sama ya? Ya. Waduh. Jadi kalian ke sekolah jalan kaki. Soalnya kami, Bu, dari dulu emang sering berangkat ke sekolah bareng-bareng, terus pulangnya juga, Bu. Oh gitu. Berarti kalian ini bersahabat ya? Iya, Bu. Mulai kelas 1? Iya. Oke, semoga persahabatan kalian ini selamanya ya? Iya, alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, kita kembali ke masalah tadi. Tentunya kalian tahu kan akibat kesalahan tadi yang telah kalian perbuat? Iya, Bu, upacara jadi tidak tepat waktu. Oke, karena apa? Karena sedang menunggu petugas upacaranya, Bu, yang belum datang. Iya, yaitu siapa petugas upacaranya? Kami, Bu. Iya, bagus, kalian sudah tahu kesalahan kalian dan akibat dari kesalahan yang telah kalian perbuat, yaitu yang terlambat tadi. Dan tentunya kalian juga sudah tahu peraturan keyakinan di sekolah kita bahwa upacara bendera dimulai pukul Setengah 7. 6:30. Nah, peraturan itu berlaku untuk siapa? Semua, Bu. Semua. Jadi baik guru sama siswa juga sama. Bagus, kalian sudah tahu. Nah, apa kalian tahu tujuannya dibuat peraturan itu? Untuk dipatuhi dan dilaksanakan, Bu. Oke, untuk dipatuhi dan dilaksanakan. Siapa yang harus mematuhi dan melaksanakan itu? Kami, Bu. Iya, semua warga sekolah, termasuk guru, termasuk murid. Nah, apalagi kalian sebagai petugas upacara. Nah, sekarang apa rencana kalian ke depannya? Kami tidak akan terlambat lagi, Bu. Oke, bagus. Dan kami tidak akan ngobrol santai lagi, apalagi pada saat upacara bendera, Bu. Iya. Karena memang pada saat upacara bendera mulainya lebih pagi dari hari biasa. Oke, mantap sekali. Ibu minta Mas Elga sama Mas Nafas bisa melaksanakan apa yang telah diutarakan tadi. Apa yang Mas Elga sama Mas Nafas sudah berjanji tadi ya, untuk tidak terlambat lagi. Oke, baik, terima kasih Mas Elga, Mas Nafas. Silakan kembali ke kelasnya lagi ya. Siap, Bu. Siap, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya kasus yang kedua. Eka, salah satu murid kelas 5, ketahuan membawa HP ke sekolah tanpa ada perintah dari guru. Alasannya, hari itu ada ulangan matematika tentang perkalian dan pembagian. Dia membawa HP sembunyi-sembunyi untuk memanfaatkan aplikasi kalkulator karena dia tidak hafal perkalian. Nah, bagaimana cara Eka bisa menyelesaikan masalah ini? Mari kita ikuti penyelesaian kasus 2 ini dengan menggunakan segitiga restitusi. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Mbak Eka. Oke. Tentunya Mbak Eka sudah tahu mengapa disuruh ke sini menghadap Ibu? Iya Bu, sudah tahu. Saya membuat kesalahan di kelas. Membuat kesalahan. Oke, apa itu kesalahannya? Ayo ceritakan. Saya membawa HP saat ulangan matematika Bu. Bawa HP. Emangnya sama gurunya diperintahkan bawa HP? Tidak Bu. Iya. Jadi Mbak Eka tentunya sudah tahu jika membawa HP ke sekolah tanpa ada perintah dari guru itu dilarang. Iya. Nah, Mbak Eka, oke, Mbak Eka tahu kan itu salah? Iya. Oke, Mbak Eka tahu. Dan tentunya Mbak Eka juga sudah tahu bahwa semua orang itu tidak ada yang sempurna. Semua orang itu pasti pernah berbuat salah. Seperti saat ini, Mbak Eka berbuat salah dengan membawa HP ke sekolah tanpa ada perintah dari guru. Itu juga merupakan sebuah pelanggaran. Nah, sekarang tentunya ada alasannya mengapa Mbak Eka sampai berbuat kesalahan seperti itu. Saya membawa HP saat ulangan matematika untuk menggunakan aplikasi kalkulator Bu, karena saya tidak hafal perkalian dan pembagian. Terus ulangannya tentang apa hari ini? Tentang perkalian dan pembagian. Berarti Mbak Eka membawa HP itu untuk menggunakan kalkulatornya. Ya. Karena tidak hafal perkalian. Ulangannya tentang pembagian dan perkalian. Nah, kalau menurut Mbak Eka dengan menggunakan kalkulator seperti itu, apakah bisa menyelesaikan masalahnya Mbak Eka? Tidak Bu. Tidak. Iya, tentunya Mbak Eka juga sudah tahu bahwa di kelas 5 itu ada keyakinan kelas yang harus dipatuhi. Oke, apa itu? Kejujuran, tidak berbuat curang, dan tidak menyontek saat ulangan. Berarti yang dilakukan Mbak Eka itu termasuk yang mana? Kecurangan dan menyontek saat ulangan. Iya. Jadi termasuk tidak jujur. Oke. Nah, dan tentunya apa yang sudah dilakukan Mbak Eka itu merugikan enggak bagi orang lain? Iya Bu, merugikan orang lain dan diri saya sendiri. Itu Mbak Eka kan sudah tahu bahwa itu kan merugikan diri Mbak Eka dan juga orang lain. Nah, sekarang tentunya Mbak Eka sudah tahu apa yang harus Mbak Eka lakukan ke depannya. Ya. Saya janji tidak akan berbuat curang lagi dan tidak akan membawa HP kalau tidak ada perintah dari guru. Terkait dengan yang tidak hafal perkalian lagi, apa yang harus dilakukan sama Mbak Eka? Saya akan menghafal perkalian Bu, agar nilai saya bisa tinggi dan tidak akan menyontek lagi. Iya, harus lebih giat lagi belajarnya ya. Harus hafal perkalian. Jadi bukan pas membawa kalkulator, membawa HP untuk digunakan kalkulatornya. Oke, luar biasa sekali Mbak Eka. Bagus sekali. Pegang janjinya Mbak Eka. Pertama, belajar lebih giat untuk menghafalkan perkalian. Yang kedua, berjanji tidak akan mengulangi kesalahan. Iya, dengan tidak membawa tanpa ada perintah dari guru. Oke, Mbak Eka luar biasa sekali. Ibu doakan Mbak Eka itu menjadi anak yang sukses dunia akhirat, belajarnya lebih giat lagi sehingga perkaliannya bisa dihafal. Kalau sudah hafal perkalian itu enak. Tidak hanya di SD aja, nanti ke SMP, SMA tetap dipakai. Gitu ya. Oke, lagian malu pakai HP, pakai kalkulator ya? Malu.
dikira nanti pas nggak belajar gitu ya. Ya. Oke, pegang janjinya ya, jangan mengulangi lagi ya. Siap, Bu. Oke, terima kasih Mbak Eka, silakan kembali ke kelas. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gabriel Ghazali, murid kelas 6 SDN Bukit 5 Pamekasan. Saya Nafas Faik Al-Akdas, murid kelas 6 SDN Bukit 5 Pamekasan. Terima kasih Bu telah mengajak saya ngobrol untuk bisa menyelesaikan kesalahan yang kami perbuat. Kami berjanji tidak akan terlambat lagi Bu, apalagi pada saat upacara bendera. Terima kasih Ibu Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Gucina Ramadhani, murid kelas 5 SDN Bukit 5 Pamekasan. Terima kasih Bu Eri yang sudah menyadarkan saya atas kesalahan yang sudah saya perbuat, dan terima kasih atas semangat yang Ibu berikan. Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi dan curang saat ulangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.